Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samaikal akan menjelaskan tentang erosi. Proses terjadinya erosi. Erosi merupakan proses alam yang terjadi di banyak lokasi yang biasanya semakin dipaparkan oleh umat manusia. Proses alam yang menyebabkan terjadinya erosi adalah karena faktor curah hujan, tekstur tanah, tingkat kemiringan, dan tutupan tanah. Faktor alam yang mempengaruhi erosi antara lain iklim, topografi, vegetasi, tanah, manusia. Solusi penanggulangan erosi. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi. Tindakan-tindakan tersebut antara lain: 1. Menanami dengan tanaman penutup pada bukit-bukit yang gundul. 2. Pada tebing-tebing yang miring atau curam ditanami dengan tanaman-tanaman keras. 3. Menghutankan sepanjang daerah aliran sungai. 4. Pengolahan lahan pertanian di lereng gunung dan daerah-daerah miring dilakukan secara sengkedan. 5. Menghutankan daerah pantai dengan tanaman bakau atau api-api. 5. Membangun bangunan-bangunan pemecah ombak pada pantai-pantai yang bertebing curam. Saya Devita Sari Dwi Umesaro akan menjelaskan materi sedimentasi. Sedimentasi merupakan sebuah peristiwa atau proses pengendapan yang terjadi pada beberapa komponen abiotik yang ada di lingkungan seperti halnya tanah dan juga pasir. Proses pengendapan atau sedimentasi ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti aliran air ataupun hembusan angin yang dapat memindahkan partikel-partikel kecil dari tanah atau pasir ke tempat lain hingga mengalami pengendapan dan membentuk sesuatu yang baru. Proses sedimentasi ini atau pengendapan ini bisa terjadi di berbagai tempat seperti di darat, di laut, maupun di ekosistem sungai. Sedimentasi adalah salah satu operasi pemisahan campuran padatan dan cairan atau sluri menjadi cairan beningan dan sludge atau sluri yang lebih pekat konsentrasinya. Sedimentasi adalah suatu proses pemisahan suspensi secara mekanik menjadi dua bagian, yaitu sluri dan supenatan. Selanjutnya, jenis-jenis sedimentasi. Jenis-jenis sedimentasi yang pertama, sedimentasi akuitis. Sedimentasi akuitis adalah sedimentasi yang dilakukan oleh air. Sedimentasi ini membawa material melalui aliran air. Proses ini mengandalkan kekuatan aliran air. Yang A, sedimentasi fluvial. Sedimentasi fluvial adalah proses sedimentasi yang dilakukan oleh air, sungai, dan berbagai lokasi di sungai. Sedimentasi ini air sungai biasanya terjadi di daratan rendah karena dari sifat air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Aluvial fan adalah sebuah sungai yang mengalami perubahan kekuatan arus secara cepat. Yang B, meander. Meander adalah sungai yang berkelok-kelok. Kekelokan ini terjadi akibat pengendapannya yang terjadi di tikungan sungai. Yang D, danau tapal kuda. Danau tapal kuda atau oxbow adalah sungai yang terputus akibat adanya pengendapan terus-menerus. Sungai ini biasanya berbentuk seperti tapal kuda. Yang E, delta. Delta adalah tanah luas yang berada di sekitar muara. Delta terbentuk dari hasil endapan material yang berlangsung secara terus-menerus. Yang kedua, sedimentasi marin. Sedimen marin adalah sedimentasi yang terjadi oleh air laut dan terjadi di laut. Sedimentasi ini terjadi akibat dari perubahan arus laut yang mengendapkan materi kedalaman dasar laut. Sedimentasi ini
juga terjadi akibat adanya air pasang dan air surut. Selanjutnya, pengukuran sedimentasi. Telah diuraikan bahwa secara garis besar sedimentasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sedimen melayang atau suspended sedimen dan sedimen merayap atau bedload. Pengukuran muatan sedimen atau sedimen melayang dilakukan dengan cara pengambilan sampel. Sedimentasi diukur melalui sampel dari berat total gabungan air dan sedimen dengan asumsi bahwa konsentrasi sedimen merata pada seluruh bagian penampang melintang sungai. Maka debit sedimen dapat dihitung sebagai hasil perkalian. Qs sama dengan 0,086 dikali C dikali Q, di mana Qs debit sedimen atau ton atau hari, yang C konsentrasi sedimen, yang Q debit sungai atau M3 atau detik. Pengukuran sedimen merayap menggunakan alat pengumpul sedimen yang dapat dibedakan menjadi tipe-tipe, yaitu tipe pit, tipe keranjangan, dan tipe alat ukur sedimen yang memanfaatkan beda tekanan yang dikembangkan oleh Halley Smith. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.